Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam yaqdir maqalaman orang mampu sapa musalli, orang mampu alal imai ing atase awan isyarah biroksihi kelawan sirai musalli, au ma'a mongko awan isyarah sapa musalli, awan isyarah bitarfihi kelawan telapuan mripate musalli, ai bitarfi basarihi tegese kelawan telapuan mripate musalli, isyarah ila af'alis sholati maring pira-pira penggaweane sholat. Ketika musalli tidak bisa, musalli yang sholatnya dalam keadaan terlentang karena berdiri tidak mampu, duduk juga tidak mampu, tidur dengan ittija atau miring juga tidak mampu. Padahal kan sholat itu harus berdiri bagi orang yang mampu. Nah ini berdiri pun nggak mampu, tidur miring pun nggak mampu, apalagi berdiri. Maka dia bisa sholat dalam keadaan tidur terlentang. Terus bagaimana nanti rukuknya dan sujudnya? Nah, ketika dia rukuk dan sujud pada saat sholatnya terlentang, maka dia kalau tidak bisa duduk, ya sudah, maka dia isyarah dengan menggunakan kedipan matanya, menggerak-gerakkan kelopak matanya untuk sujud dan rukuknya. Fa illam yaqdir mongko lamun ora mampu sapa musalli alal imai ing atase awe isyarah bitarfihi kelawan telapuan mripate musalli dengan kelopak matanya. Ketika tidak mampu untuk isyarah dengan menggunakan kedipan mata, isyarah ilaiha maring af'alis sholati, yo ajra mongko nglakokake sapa musolli al arkana ing pira-pira rukun. Ing pira-pira rukune salat yang ada 13. Jami'aha ya sakabehane arkan. Maka dia jalankan berdirinya, rukuknya, iktidalnya, terus kemudian sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, semua rukun-rukun fi'li dia jalankan dalam hatinya, ala qalbihi ing atase atine musalli, ma'as sunani sertane pira-pira kesunahan, ma'as sunani sertane pira-pira kesunahan, insya Allah monto karep sapa musalli. Nah nek gelem ya sekalian juga sunnah-sunnah yang ada dalam sholat. Bi ayyu masila gambare ento mengumpamakan sapa musalli, gambare yen to apa maknane mau sing gawe perumpamaan. Gawe perumpamaan. Bi ayu masila gambare yen to gawe perumpamaan sapa musalli nafsahu ing awak dhewe ne musalli ka iman halih wong kang ngadeg, waro kianan halih wong kang ruko, waha lan eling-eling kada kaya mengkono sak banjure. Ya sujude, ya iktidale, duduk di antara dua sujud, tasyahude, kemudian salame. Salam enggak, salam rukun qauli. Li'anna ukrono sak temene ajrul arkana ala qalbihi iku al-mumakkinu perkara kang mungkin. Karena menjalankan setiap rukun-rukun fi'li dalam sholat bagi orang tersebut itu mungkin, hal yang mungkin. Nah, sedangkan nanti rukun qaulinya dia ucapkan dengan kedua bibir atau dengan menggunakan lesannya. Itu kalau bisa. Sekarang fa ini atukila mengkala monto bungkam, artinya tidak dapat berbicara. Lamun to bungkem apa lisanuhu lisani musalli, tidak bisa berbicara, lesannya sudah mati. Tidak mati rasa, ya mati untuk tidak bergerak.
mungkin stroke misalkan. Ketika lesannya sudah tidak bisa digerakkan, maka bagaimana cara melakukan rukun qaulinya, seperti membaca Al-Fatihah, takbiratul ihram sebelumnya, terus kemudian tasyahud akhir, kemudian salam. Bagaimana? Ya ajra mongko nglakokake sapa musolli al-qiraata ing maca Al-Fatihah wa ghaira lan sakliyane al-qiraah, wa ghaira halan sakliyane al-qiraah dilakokake ala qalbihi ing atase atine musolli. Kadzalika halih kaya mengkono-mengkono ajrul arkana ala qalbihi. Wala taskutulan ora gugur anhu sangking musolli, utawa anhu sangking uwong, orang yang dituntut untuk mengerjakan sholat yang wajib. Ora gugur apa as-sholatu sholat madama ing dalem selagine langgeng. Apa aqluhu akale uwong utawa akale musolli sabitan halih tetep. Sabitan khobare madama ing dalem selagine langgeng apa aqluhu akale musolli langgeng iku sabitan tetep. Ketika memang masih akal itu sehat atau berfungsi, meskipun lesannya, anggota tubuh yang lainnya, bahkan matanya tidak bisa digerakkan, selama akalnya masih bisa mendengar apa yang diucapkan kepada dirinya, dia paham apa yang dikatakan, dia tahu ini bau apa, dia juga melihat, cuman tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya sampai kedipan matanya, maka sholat masih belum gugur. Dia masih berkewajiban untuk mengerjakan sholat, karena sholat itu adalah ibadah yang paling utama, ibadah yang paling pertama ditagih oleh Allah, dihisab oleh Allah. Karena dalam sholat inilah seorang hamba itu benar-benar berada dalam kehambaannya di mata Sang Penciptanya. Karena dalam sholat itu ada sujudnya. Sujud itu adalah bentuk dari perbuatan dari seorang hamba yang benar-benar menandakan dia itu tidak ada apa-apanya, sesuatu yang sangat kecil, sesuatu yang tidak ada maknanya sama sekali, sehingga dia menghamba. Nah, bentuk penghambaan itu sangat kuat ketika dia sujud. Liwujudi manati taklifi krana onone gumantunge tuntutan utawa peperden. Liwujudi manati taklifi krana wujude gumantunge peperden atau tuntutan. Wa mata qadaron ing dalem kapan-kapan kuwasa sapa musolli. Ala martabatin ing atase tingkatan suci. Wa mata qadaron ing dalam semangsane lan ing dalam kapan-kapan kuwasa atau mampu sapa musolli ala martabatin ing atase tingkatan siji minal maratibi saking pira-pira tingkatan asabiqati kang wis dhisik. Ya mulai dari dia tingkatan pertama yang paling sempurna itu adalah berdiri, sholatnya dalam keadaan berdiri. Yang kedua dalam keadaan duduk, itu tingkatan yang kedua. Yang ketiga adalah dengan tidur miring, ittija. Yang keempat adalah dengan tidur terlentang. Yang kelima yaitu menjalankan semua perbuatan sholat dalam hatinya. Lah kok nanti dia mampu untuk mengerjakan tingkatan pertama setelah dia mengerjakan tingkatan kedua, ya maka dia wajib untuk mengerjakannya. Ketika dia semula tidak mampu untuk berdiri, terus dia sholat dengan duduk, dengan terpaksa. Lah di tengah-tengah dia menjalankan sholatnya, dia mampu untuk berdiri, maka dia langsung berdiri. Atau semula dia hanya mampu tidur miring untuk mengerjakan sholat wajibnya. Lah kok di tengah-tengah menjalankan kewajiban sholatnya dalam keadaan tidur miring tadi, dia mampu untuk duduk, ya dia harus duduk, dan seterusnya dan seterusnya.
Atau sebaliknya, ketika dia mampu untuk berdiri, di tengah-tengah sholatnya dia tidak mampu untuk berdiri lagi, maka dia boleh duduk. Ketika dia kerjakan dalam keadaan duduk, di tengah-tengah sholat nggak mampu, maka dia bisa berpindah untuk mengerjakan dalam keadaan tidur miring. Asna as-sholati, mampu memang asna as-sholati ing dalam tengah-tengah sholat. Lazimahu mongko wajib. Jawabnya mata. Lazimahu mongko wajib hu ing musolli apa likyanu nekaake. Apa itu nekaake biha kelawan martabah. Biha kelawan martabah. Naam ya bener jarane mengkono mata qadara ala martabatin minal marati bi asabiqati asna as-sholati lazimahu al-ityanu biha. Utawa nek pengen cendek, naam ya bener jarane mengkono lazimahu al-ityanu biha. Cuman ngene, la tujzi'u ora nyukupi apa al-qiraatu bacaan al-Fatihah. La tujzi'u ora nyukupi apa al-qiraatu bacaan Fatihah. Ora nyukupi fin nuhudi ing dalem tani. Fin nuhudi ing dalem tani. Watu jazi ulan nyukupi apa qiraah. Lan nyukupi apa qiraah. Watu jazi ulan nyukupi apa qiraah fil huwi bisa, fil hawi juga bisa. Fil huwi ing dalem tumurun. Cuman kebanyakan dibaca huwi. Fil huwi ing dalem tumurun. Boleh kadang-kadang satu lafaz tuh banyak cara membacanya. Kayak tadi subhat itu boleh baknya disukun, boleh subuhat, boleh. Najis bisa najisun, bisa najisun, bisa nijisun, bisa najisun. Sehingga oleh nijis. Banyak cara bacanya. Lah, maksudnya bagaimana? Ketika dia itu pindah dari tingkatan satu ke tingkatan yang lain, misalkan dia sholat duduk, maka membaca al-fatihahnya dalam keadaan duduk. Misal fardu yang dikerjakan ini, sholat yang wajib. Terus di pertengahan, setelah dia membaca al-fatihah, dia mampu untuk berdiri, maka dia harus berdiri. Lazimah di sini kasnya, wajib untuk berdiri. Lah kalau berdiri bagaimana? Maka al-fatihah yang dia kerjakan pada saat dia duduk itu harus diulang. Ini harus diulang. Ini yang dikehendaki dengan la tujzi'u al-qira'atu fin nuhudi. Atau pas dia tidur miring, sudah baca al-fatihah, lah mau baca surat, dia merasa mampu untuk duduk, ya maka dia langsung wajib duduk dan dia ulang fatihahnya. Ini yang dikehendaki dengan fin nuhudi. Cuma yang lebih kuatnya ketika dia duduk kok mampu untuk berdiri, meskipun dia sudah baca al-fatihah, maka dia wajib ulang fatihahnya ketika setelah dia berdiri, karena tidak mencukupi bacaan tersebut. Lawatu jazi'u fil huwi, ini maksudnya ketika dia semula mampu berdiri, terus setelah baca al-fatihah dia merasa gemetar tubuhnya, mau jatuh, maka dia ambil opsi rutbah yang kedua, yaitu dengan cara duduk. Lah nek duduk, berhubung sudah baca al-fatihah, maka fatihah yang dibaca sewaktu berdiri tadi itu sudah mencukupi. Dia tinggal membaca surat pendek jika dia mau, karena ini sebuah kesunahan. Wa yatanaffadulan agawe salat sunnah, lan agawe salat sunnah sapa al-qadir wong kang mampu. Sapa al-qadir wong kang mampu. Orang yang mampu berdiri, orang yang sudah bisa, yang mampu berdiri, dia bisa melaksanakan salat sunnah qaidan halih lungguh. Qaidan halih lungguh. Bisanya tadi itu ijma'an kelawan sepakate ulama. Ijma'an kelawan sepakate ulama. Wa muttaji'an lan halih wong kang turu miring. Lan wong halih wong kang turu miring. Meskipun dia bisa berdiri, dia boleh kerjakan sholat sunnah dalam keadaan tidur miring. La mustaqiyan ora kok halih turu rumah. Tapi nek tidur terlentang tidak boleh.
ketika masih mampu pada rutbah sebelumnya. Ketika mampu untuk mutaji tidak boleh mustalqi. Ketika mampu untuk qaid tidak boleh mustalqi. Ketika mampu untuk qaim tidak boleh mustalqi. Tapi nek mampu untuk qaid boleh mutaji, ya, boleh mutaji. Nek mampu untuk qaim boleh qaid atau mutaji. Wa yaqudulan lungguh sapa musolli sing mustalqi, orang yang sholatnya itu dengan terlentang. Ayak mudiran lungguh sapa mustalqi, musolli al mustalqi, lungguh emang lir ruku'i kaduwene rukuk utawa krana rukuk. Lir ruku'i krana rukuk wasujudilan sujud. Wasujudilan sujud. Ketika dia mampu, tidak boleh untuk terlentang, dia harus duduk dan sujud. Wala yumilan ora kena aweh isaroh sopo musolli sing mustalqi bihima kelawan rukuk lan sujud. Bihima kelawan rukuk lan sujud. Li adami urudi krana ora onone tumukane ima. Li adami urudi krana ora onone tumukane ima. Ima itu masdaran yumi'u au ma'ayu mi'u imaan. Li adami urudi krana ora tumukane ima. Karena tidak ada hadis yang menerangkan seseorang itu boleh isyarah pada saat rukuk dan sujud bagi orang yang sholatnya tidur. Wa ajrul qaidi utawi ganjarane wong kang sholat lungguh, utawi ganjarane wong kang sholat lungguh fin nafli ing dalem sholat sunnah. Al-qadiri kang mampu ngadeg, al-qadiri kang mampu ngadeg. Pahalanya sholat sunnah dalam keadaan duduk, padahal dia bisa untuk berdiri, maka iku nisfu ajril qaimi, separone ganjarane wong kang sholat ngadeg. Separone ganjarane wong kang sholat ngadeg. Wa ajrul muttaji'i utawi ganjarane wong kang sholat turu miring, orang sholat dalam keadaan tidur miring. Tawi pahalane sholate wong kang turu miring iku nisfu ajril qaidi, separone pahalane wong kang lungguh. Ketika mampu untuk duduk kok dia sholatnya tidur miring, maka pahalanya adalah sebagian dari pahala orang yang sholat dalam keadaan duduk. Kama koyok keterangan, kama koyok hadis, atau kama koyok keterangan. Sabata kamu tetap opo ma, biru. Sabata kamu tetap opo zalika, mengkono se. Kama sabata zalika. Kama sabata kaya oleh was tetep. Kama sabata kaya oleh was tetep apa zalika mengkono ajrul qaidi al qadir nisfu ajril qaimi wal mutaji nisfu ajril qaidi. Tetep fi khabaril Bukhari ing dalam hadis Imam Bukhari. Lafadznya huwa sholla qaiman fahuwa afdal. Man sholla clear ya. Man sholla qaiman fahuwa afdal. Man sholla qa'idan falahu nisfu ajril qaim. Man sholla naiman ay muttaji'an kama taqaddama falahu nisfu ajril qaidi. Seseorang yang sholatnya dalam keadaan berdiri, maka itu hal yang lebih utama. Seseorang yang sholatnya itu dalam keadaan duduk, maka pahalanya adalah separuh dari pahala orang yang berdiri. Seorang yang sholatnya dalam keadaan tidur miring, yang dikehendaki di sini, setelah diterangkan sebelumnya, maka pahalanya adalah sebagian dari pahalanya orang yang sholat dalam keadaan duduk.
Naam ya bener jarene mengkono-mengkono ajrul qaidi al-qadiri nisfu ajril qaimi wal mutaji nisfu ajril qaidi. Memang benar. Pahalanya itu sebagian daripada pahala sholat di atas tingkatannya. Cuman gini, min khoso isi ikut tetap setengah saking piro-piro kekhususane Kanjeng Nabi. Ikut tetap setengah saking piro-piro kekhususane Kanjeng Nabi utawa khoso siai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anat tatawu'a utawi sak temene salat sunai Kanjeng Nabi qaidan halih lenggah ma'al kudrati sertane mampu jumeneng iku kata tawihi kaya salat sunai Kanjeng Nabi iku kata tawihi kaya salat sunai Kanjeng Nabi qaiman halih adil. Ini sebagian daripada banyaknya khususan Nabi. Banyak. Misalkan khususnya Nabi itu boleh puasa, boleh tidak dihukumi najis kotoran yang keluar dari tubuh beliau, seperti itu. Boleh memegang tangan istrinya, itu Nabi, gak batal hukumnya. Ar-rabi utai kang nomor 4 minal arkani saking piro-piro rukune salat iku al-fatihatu maca al-fatihah ai qiraatuha tegese maca al-fatihah macane mang fi kulli qiyamin ing dalem saben-saben ngadeg au badali utawa gantine qiyam ya lungguh gak mampu berdiri maka duduk lah. Pada saat duduk karena gak mampu ya di situ dibaca Fatihahnya. Gak mampu untuk duduk berdiri juga gak mampu ya maka tidur keadaan miring. Nah maka nanti dibacanya Al-Fatihah dalam keadaan tidur miring sebagai gantian daripada berdirinya karena gak mampu. Hatal qiyami sehingga ngadeg asani kang nomor loro fi sholatil kusufaini ing dalem salat gerhana loro sampai berdiri pada bagian keduanya salat gerhana matahari atau gerhana bulan. Salat gerhana itu kan ada 2 kali rukuk. Jadi berdiri baca Al-Fatihah terus kemudian baca surat. Setelah itu selesai dia rukuk. Nah, setelah rukuk dia bangun baca Al-Fatihah lagi, baca surat lagi, kemudian dia rukuk. Bangun baru dia i'tidal. Seperti itu di setiap rakaatnya salat gerhana matahari atau gerhana bulan. Fisiriyati ing dalam salat kang bangsa liri, wal jahariyati lan salat kang bangsa banter. Entah itu salatnya itu bacaannya keras seperti salat maghrib, ada kesunahan untuk mengeraskan suara, sunnah lah ya, membaca Al-Fatihah dan surat bagi seorang imam ketika sholat maghrib, sholat isya dan subuh itu sunnah. Entah dalam keadaan dikeraskan bacaannya atau dalam keadaan pelan bacaannya, seperti sholat zuhur dan sholat asar, tetap wajib membaca Al-Fatihah. Bukan kok nek menang berarti kok Al-Fatihah gak wajib, tetap wajib. Hifdzon kelawan apal, mang dengan dia hafal Al-Fatihah, au talqinan utawa den wolang atau dituntun atau ditalkin, didikte atau diimla, au nadharan tawa kelawan ningali fi nahwi mushafin tetap ing dalam sepadane mushaf. Boleh membaca Al-Fatihah melihat Al-Quran, baca qiraat itu membaca, gak harus hafal. Berarti awakmu
Juga disunahkan setelah Al-Fatihah membaca surat pendek. We maca Quran lah sebagai ganti surat pendek dalam keadaan berdiri nggawa Quran. Gak apa-apa. Yang jelas jangan sampai gerakannya itu 3 kali berturut-turut. Dan gerakan yang besar. Boleh. Barang maca Al-Fatihah, we pengen deres Quran. Ben pahalane tambahake yo deres Quran yo salat. Berarti kue pas salat sunnah surat pendek mesti maca Al-Quran. Sekarang maca sak juz kan lumayan. Tambah wae pahalane. Lil khabari sahihi krana hadis, lil khabari krana hadis as-sahihi kang sahih apa khabar. La tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. La tujzi'u ora nyukupi apa salatun salat belum dianggap cukup. Arti yang bagaimana? La yuqra'u kang ora diwaca. Kang ora diwaca apa fiha ing dalem ya la yuqra'u kang ora diwaca. Fiha ing dalem salat, fiha ing dalem salat apa sing ora diwaca apa bi Fatihatil kitabi naibul fa'il apa bi Fatihatil kitabi kelawan Fatihah kitab. Ay fi kulli rakaatin tegese ing dalem saben-saben rakaat minha sangking salat. Fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat minha sangking salat. Kama kaya keterangan sorroha kang wis jelas kama kaya keterangan sorroha kang wis jelasake apa jelasake ini kama kaya keterangan surah kang wis jelasake sapa Kanjeng Nabi fi kelawan ma beliau jelaskan dan ada fi khabaril musii ing dalem hadise wong kang gawe Allah ing dalem hadise wong kang gawe Allah salat ing salate musii itu terjadi pada sahabat Khalid bin Rafi' az-Zarqi. Dan namanya sahabat Khalid bin Rafi' az-Zarqi radhiyallahu anhu. Beliau sholat itu seenaknya sendiri tanpa memenuhi rukun-rukun sholatnya. Terus setelah sholat dia salam kemudian datang kepada Nabi. Sama Nabi ditanya, sudah sholat? Sudah. Kamu belum sholat? Sholat lagi. Dia ulangi sholatnya. Dia ulangi sama seperti sholat yang sebelumnya. Sudah salam kemudian datang kepada Nabi. Sama Nabi disuruh ulangi lagi. Sholat lagi sama seperti yang pertama sampai 3 kali di situ. Terus datang kepada Nabi, kemudian Nabi memerintahkan kowe nek sholat kuwi takbiratul ihram, maca Al-Fatihah, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian maca tasyahud bareng, kemudian kowe salam. Nabi seperti itu menjelaskannya. Illa lima uzurin kejaba keduwene wong kang den uzuri li sabaken krana den disi. Artinya ma'dzur li sabq itu adalah makmum masbuk. Ma'dzur li sabq itu adalah makmum masbuk. Fa inna krana sak temene ma'dzur li sabq. Fa inna krana sak temene Al-Fatihah. Fa inna krana sak temene Al-Fatihah iku la tazamu ora wajib apa Al-Fatihah hu ing iku ma'dzur li sabakin makmum masbuk. Aili tahammul imami tegese tidak wajib tadi itu bukan kok dia tidak diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah, bukan, tapi tidak wajibnya tadi itu gara-gara ini litahammuli imami krono nanggunge imame ma'dzur li sabakin nanggung laha
keduwene Al-Fatihah ditanggung anhu saking nanggung memang anhu saking ma'dzur lisabkin, karena Fatihahnya tadi sudah ditanggung oleh imam. Lali adami mukhatabati ora kok krono ora onone khitobe ma'dzur sabekin, ora kok ora onone khitobe ma'dzur lisabekin, ora dikhitobi biha kelawan Al-Fatihah. Bukan kok dia itu tidak diperintahkan untuk baca Al-Fatihah, bukan, tapi gara-gara sudah ditanggung oleh imamnya. Fayudaraku mongko adaraka yudriku, fayudariku mongko metui, fayudariku mongko metui sapa ma'dzur lisabekin, metui rakaat ing rakaat siji atau rakaat yang sarakaat, metui memang biidrakihi kelawan metu ini ma'dzur lisabekin ma'ahu sertane imam, dia menemui ruku'ahu ing ruku'e ma'dzur lisabekin al-mahsuba kang den wilang, al-mahsuba kang den wilang apa ruku' lahu keduwene ma'dzur lisabekin. Selama makmum yang terlambat tidak menemukan Fatihahnya imam, dia masih bisa berusaha untuk bisa rukuk bersama dengan imam. Ketika imam rukuk, dia juga ikut rukuk. Artinya dia menemukan satu tumakninah rukuk bersama dengan imam. Pas dia rukuk, dia tumakninah, imam masih rukuk. Berarti dia menemukan rukuknya imam. Beda, pas dia rukuk, imamnya belum sempat tumakninah nih, baru rukuk, imam sudah berdiri, maka ini belum menemukan satu rakaat bersama dengan imam. Artinya dia harus menambah rakaat setelah salamnya imam. Nah, dia datangnya pada rakaat pertamanya imam, maka dia nanti menambah satu rakaat. Nah, dia datangnya pada rakaat keduanya imam, dia nambah 2 rakaat. Karena dia tidak menemukan makninahnya rukuk bersama dengan imam. Pas makmume rukuk set lah imamnya ngadeg, kadang mau ini rukuk, nah ini lah, ini berarti gak mendapati rukuknya imam, karena tidak menemukan satu tumakninah. Berarti ikimang rakaatnya belum dihitung, masih 0, dia belum start. Berarti startnya ketika dia sudah berdiri, nah itu kesadaran imam, itu baru dihitung 1 rakaat. Kalau masih bisa rukuk dengan imam, pas dia rukuk set tumakninah, imam masih rukuk, nah itu sudah dikatakan menemui rukuknya imam. Artinya nanti Fatihah yang belum dia kerjakan itu sudah ditanggung oleh imam. Wa ghairi lan sa'liyane ma'dzur lisabekin, wa ghairi lan sa'liyane ma'dzur lisabekin. Kazahmatin kaya dene desekan, untel-untelan salate karena masjidnya sempit, terus rukuknya gantian. Nah rukuk bareng ra iso, mesti gak sedeng. Sing pinggir mesti tiba. Rukuknya gantian, berarti rukuk saya sing kene ngadeg. Lah kemudian iki tangi iki rukuk seperti itu. Kayak tari saman ngono kae gantian. Sujud juga seperti itu, karena gak muat tempatnya. Aunis yang tawa lali. Omong seperti apa durung ya? Aubut harokatin utawa kaleme gerakan. Mungkin sudah tua, arep rukuknya dadak suwi rukuknya bertahap kayak mesin seret. Bangun juga lama, bangunnya suwi sampai ini sudah mungkin sudah terlalu menurun kesehatannya. Bahkan mengoyo kalem mengoyo di alam yakum gambari untuk orang durung atau orang ngadeg sapa makmum, durung atau orang ngadeg sapa makmum minas sujudi saking sujud. Ini masih belum bangun dari sujudnya yang kedua. Padahal imam la illa wal imamu kejaba halih utawi imam iku rakiun rukuk. Lah misalkan ya, ini rakaat pertama, sujud rakaat pertama, sujud yang kedua pada rakaat pertama. Pas dia sujud, imamnya ngadeg, bahkan imamnya arep rukuk. Untuk rukuk yang rakaat kedua, dia masih belum berdiri.
maka dia tidak menemukan Fatihah kan. Au qaribun utawa parak sapa imam. Parak minar ruku'i saking ruku. Pas sujud tak rungokane kok wis akhir surat yang dibaca lagi aku kok aku sedurunge Fatihah ini. Nah, maka nanti Fatihahnya ditanggung oleh imam. Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono sakoto al-qiraatu atau sak apa jenenge tasqutul qiraah. Wa kadzalika tasqutul qiraah. Gugurnya kewajiban membaca Al-Fatihah. Lawin tadhara lamun nunggu sapa makmum saktatal imami ing menenge imam. Faroka'an li ruku. Saktatal imami menenge imam, meneng sangka Al-Fatihah. Faroka'an li ruku sapa imam. Dene arep maca Al-Fatihah, kan ada kesunahan mendengarkan bacaan Fatihahnya imam. Setelah imam selesai Fatihah, maka makmum membaca Al-Fatihah. Lah, tiba imam gak maca surat langsung ruku. Nah, kan ketinggalan membaca Al-Fatihah kan? Ya, karena menunggu diamnya imam dari membaca Al-Fatihah. Ausaka utawa mamang sapa apa makmum. Hal qara'a ana ta wis maca sapa makmum Al-Fatihah ta ing Al-Fatihah. Aku mau maca Fatihah apa durung ya? Lamun pas sholat. Lamun lho, kok iso kok? Aku Fatihah apa durung? Kan gak nyadar deh. Ora ya, piye iki? Fa innahu mungqasak temene makmum. Oh, ngeri iki Pak. Fa innahu mungqasak temene makmum. Iku ya taniku ngeri sapa makmum li qiraatiha krana maca Al-Fatihah. Fihi ma ing dalem lawin tadhara saktatal imami au sakkahal qara Al-Fatihah. Oh, berarti nek sing iki mang nek ning nglamun salat, nglamun kon dindi, lho kok wis kok? Aku nang wis Fatihah apa durung ya? Mamang ini. Maka dia wajib membaca Al-Fatihah. Ketinggalan gak apa-apa. Utawa ngenteni imame macane surate kok penak. Karena dia sedang berhaji misalkan. Wah, ini saya sudes iki, saya surem iki saya maca enak dirungokne. Ternyata dintenteni ben bar Fatihah gak maca surat delalai. Loh, kok langsung rukuk? Lah aku maca Fatihah. Maka dia bukan menunggu, dia terlambat dulu membaca Al-Fatihah, dia selesaikan dulu tanggungannya, setelah itu dia baru rukuk kemudian sujud. Cara ngiter imam, ya ngiter imam. La fa'idha lam yakum, nah ketika makan masih bisa berdiri. Fa'idha lam yakum mongko nalikane ora ngadeg sapa makmum. Illa wal imamu kejaba hale utawi imam. Iku rakiun wong kang rukuk, masalan kelawan umpamane utawa masalan ing dalem umpamane. Ya rakaah mongko rukuk sapa makmum, mahu sertane imam. Dekne sik sujud kedua pada rakaat pertama. Lah, kok tak rongok-rongokne imam kok wis takbir rukuk. Lah iki piye iki? Kok nek aku nyusul ketinggalan hanya rukun malah gak sah salat rukuk. Maka otomatis Fatihahnya gugur. Dia langsung ikut rukuk bersama dengan imam. Yang ada dia lagi kemudian dia rukuk. Karena sudah dianggap oleh imam. Nah, karena dia belum berdiri, nah saya kan sudah berdiri, gorong-gorong lamun, terus dumadaan rukuk imam hilang, kaget gitu. Fatihah apa turun? Utawa dintenteni imam ben bar Fatihah malah pas bar Fatihah dia rukuk imam. Lah ini durung maca Al-Fatihah, maka dia wajib terlambat maca Fatihah dhisik kemudian dia rukuk. Nah sing iki masih dalam keadaan sujud. Sujud yang kedua belum bangun. Kok tak rungok-rungokane imamnya kok wis rukuk ya, takbir rukuk ya, lagi langsung dia berdiri kemudian ikut rukuk bersama dengan imam. Fatihah piye? Ya iku wasa kotot lan gugur. Raka'a mongko rukuk sapa makmum makmum sertane imam. Wasa kotot lan gugur. Anhu saking makmum sing lam yakum illa wal imamu raki'un imam gugur apa Al-Fatihatu Al-Fatihah. La wa bihadza lan kelawan ikilah keterangan.
yuk lamu den kaweruhi apa anau sak temene kelakuan iku yutasawwaru iso tergambarkan apa sukutul fatihati gugure fatihah gugur firrokaati ing dalem pira-pira rakaat baikan papat. Lah dengan pemahaman seperti ini ya, dapat tergambarkan seorang makmum tidak baca Al-Fatihah sama sekali di keempat rakaatnya karena ditanggung oleh imam semuanya. Ya gara-gara mang karena dia lambatnya gerakan dia atau karena tadi loh berdesak-desakan ruku'e gentian. Nah, gara-gara ini kan dekne tidak menemukan berdiri dan baca Al-Fatihah dengan sama dengan atau bersamaan dengan imam. Dekne sujud durung tangi wis arep rukuk. Nah, maka dia langsung berdiri kemudian dia rukuk. Fatihah bagaimana? Sudah ditanggung oleh imam. Penak kan? Penak. Kamu baca Al-Fatihah. Pas awalane dek lagi teko imam wis arep surat dekne takbir, imam wis rukuk, langsung dia rukuk. Fatihah gugur karena dia bisa menemukan satu tumaninah dengan imam. Rakaat kedua yang ngono, rakaat kedua dek gerakannya pelan. Pas dia sujud, yang kedua imam wis arep rukuk, langsung dek tangi, kemudian rukuk karo imam. Fatihah kedua gugur. Sing ketiga seperti itu. Saya sujud, imam wis rukuk, tangi, kemudian ngadeg, rukuk, Fatihah ketiga gugur. Sampai yang keempat gugur kabeh. Jadi gak tahu mau soal Fatihah dalam satu salatnya ini, 4 rakaat ini. Itu isin berarti. Wal basmalatu lan basmalah. Wal basmalatu tawi maca basmalah. Oke nek macane. Wal basmalatu tawi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iku ayat suwiji minha saking Al-Fatihah. Amalan krono amalake bima kelawan hadis soha kang sahih apa annahu tau apa ma annahu ing sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku addaha milang-milang sinten Kanjeng Nabi ha ing basmalah diwilang ayatan ing ayat suwiji minha saking Al-Fatihah. Wa anna sak temene Kanjeng Nabi ku kala matur sinten Kanjeng Nabi Bismillahirrahmanirrahim utawi lafaz Bismillahirrahmanirrahim iku ahadu ayatiha salah sijine pira-pira ayat Al-Fatihah. Wa ayat lan ayat suci min kulli suratin saking saben-saben surat. Ghaira baro'ata sakjane surat barokah. Kama dalla kaya oleh nuduhake kama kaya keterangan dalla kang nuduhake alaihi ing atase ma nuduhake apa khabaru muslimin khabar Imam Muslim wa ghairuhu lan sakliyane Imam Muslim fa ya mongko utawi basmalah iku Qur'anun Al-Qur'an dzonnan kelawan nyono lakot zonan kelawan penyono, artinya ijtihadnya ulama qiraah, ulama ulumul Quran, ijtihad beliau kalau basmalah termasuk ayat dari Al-Quran. Zonan kelawan penyono, lakot an ora kelawan pasti, tidak dapat dipastikan ya. Kemungkinan besar itu adalah ayat Al-Quran karena tidak adanya hadis yang mutawatir kalau Al-Quran itu diturunkan Fatihah yang ada di dalamnya itu termasuk surat basmalah. Bukan basmalah minta balik meneh. Khobarnya Imam Muslim mengatakan kalau Al-Fatihah basmalah itu adalah ayat dari setiap surat yang ada di Al-Quran kecuali surat Barokah. Lah khobarnya beliau menunjukkan seperti itu karena basmalah itu termasuk Al-Quran dengan persangkaan yang kuat, ijtihadnya ulama. Bukan kok qat'an orang kelawan pasti. Dan nek
Coro alhamdulillah itu Qur'an, kalau itu adalah ayat Al-Fatihah itu Qur'an. Dan basmalah itu apakah ayat dari setiap surat, itu masih dzonnan, bukan Qur'an, belum pasti. Hukum yang pasti itu sudah jelas ada dalam Al-Quran keterangannya dan dalam hadis, atau bisa dengan adanya ijma. Misalkan Al-Ikhlas itu ada ayat Qul huwallahu ahad, itu sudah Qur'an, itu tidak dzonnan. Tapi nek basmalah yang nggone Al-Ikhlas itu hanya sebatas dzonnan, dari segi dianggapnya dia termasuk ayat daripada surat Al-Ikhlas. Kenapa kok secara dzonnan tidak secara Qur'an? Li adami tawaturi, karena ora anone mutawatire khobar utawa hadis. Wa tasdidatu allati fiha wa hiya arba'a asyrata minha. Dan wajib pula tasdidnya Al-Fatihah juga ikut dibaca, yang mana dia termasuk bagian daripada Al-Fatihah yang jumlahnya ada berapa? 14. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah tawsir li kulli hawbah wasfir lana al-amrati wa amin ar-ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la bi hisabin minna bil mustafa rasuli ahbari kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adada tasyussuhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi. Nabi Muhammad